Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul Listrik dan Magnet, yang merupakan mata kuliah konsep dasar IPA. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gina Raudatul Jannah, NIM 14014214777 dari Rombel H. Dosen mengampu saya Dr. Sri Sulistyorini, MPD, yang merupakan dosen mengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Saya akan mengambil salah satu judul yaitu magnet. Pengertian magnet. Pada mulanya di suatu daerah pertambangan logam ditemukan logam yang ternyata mampu menarik logam lain meskipun tak semua logam bisa tertarik. Kemudian logam-logam yang ditemukan ternyata ada yang menarik kuat, ada yang menarik lemah, dan ada juga yang tak dapat menarik logam. Magnet sendiri berasal dari kata Yunani yaitu magnetis litos yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet, dan magnesia itu sendiri merupakan suatu wilayah di Yunani pada masa lalu saat ini bernama Manisa. Jika sebuah magnet berada di antara serpuk bersih, maka akan terlihat banyak serpuk yang menempel di kedua ujung magnet banyak sekali. Lalu sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauan. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Lalu yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak, sebaliknya kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Lalu yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Lalu yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau hal yang lain. Lalu ada jenis magnet. Jenis magnet berdasarkan asalnya, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami atau tercipta di alam inilah yang ditemukan oleh penduduk Magnesia dahulu kala. Magnet ini sudah memiliki sifat kemagnetan dari semenjak ditemukan. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet alami juga mempunyai ciri khas yaitu bersifat permanen. Karena itulah kemagnetan magnet alam lebih susah untuk hilang. Jadi magnet ini saat ditemukan sudah memiliki kemampuan untuk menarik benda di sekitarnya tanpa mendapatkan campur tangan manusia atau terbentuk alami. Magnet buatan. Berdasarkan kebutuhannya semakin lama, semakin meningkat, maka dibuatlah magnet. Maka seiring perkembangan zaman, manusia pun mulai mampu membuat magnet buatan. Tidak semua benda bisa dibuat menjadi magnet. Tidak semua benda bisa dibuat menjadi magnet. Benda yang memiliki magnet elementer lah yang bisa dibuat menjadi magnet. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa magnet itu terdiri dari domain atau magnet elementer. Magnet buatan berdasarkan bahannya ada magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap berdasarkan kekuatannya, magnet buatan dibedakan menjadi magnet tetap. Magnet buatan memiliki kemagnetan tetap jika domain atau magnet elementernya teratur tetap. Contohnya pada baja, domain atau magnet elementernya memang sulit diatur, namun setelah dimagnetkan ternyata menjadi teratur secara tepat. Lalu magnet sementara. Magnet buatan memiliki kemagnetan sementara jika domain atau magnet elementernya hanya bisa teratur sebentar, kemudian tak lama berserakan atau acak-acakan lagi. Misalnya besi. Besi ternyata memang magnet elementernya mudah diatur, namun sayangnya tak lama bisa berserakan lagi. Jika berserakan kembali, maka kekuatan magnetnya pun sudah hilang. Berdasarkan bahannya, ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik.
Feromagnetik adalah bahan yang jika dibuat menjadi magnet, maka sifat kemagnetannya sangat kuat. Contoh dari feromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Selain kuat dijadikan bahan magnet, bahan-bahan tadi juga sangat kuat ditarik magnet. Lalu paramagnetik adalah bahan yang jika dibuat menjadi magnet, maka sifat kemagnetannya lemah dan tak bisa dibuat magnet. Contoh dari feromagnetik adalah aluminium dan platina. Lalu diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat dibuat menjadi magnet. Alasannya karena pada bahan tersebut memang tak ada magnet elementernya. Lalu cara membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama dengan cara gosokan. Besi atau baja yang digosok dengan magnet akan menjadi magnet. Cara membuat magnet dengan gosokan adalah dengan menggosok besi atau baja searah. Gerakan searah mampu membuat magnet elementernya menjadi searah. Lalu dengan arus listrik. Cara membuatnya yaitu lilitkan kawat tembaga di sekeliling paku. Sambungkan ujung kawat ke kutub baterai. Setelah tersambung, maka paku akan memiliki gaya magnet dan bisa menarik logam-logam di sekitarnya. Lalu dengan cara induksi. Jika kita menggunakan magnet U dan S untuk menginduksi besi A dan B sehingga menjadi magnet dengan A sebagai kutub utara dan B menjadi kutub selatan magnet induksi. Jika kita jauhkan magnet US, maka besi AB jadi netral dan tak akan menarik logam lain. Lalu bentuk-bentuk magnet, yang pertama ada magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang bentuknya batang atau seperti balok atau kubus yang kecil. Magnet ini biasanya dipakai untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Selain itu juga bisa dipakai sebagai penutup benda lain, seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada magnet ladam. Magnet ladam dikenal juga dengan nama magnet tapal kuda, karena memang bentuknya yang menyerupai tapal kuda yang digunakan sebagai alas kaki kuda. Kegunaan magnet U atau magnet tapal kuda adalah untuk mengangkat benda-benda magnetik. Lalu yang ketiga ada magnet jarum. Magnet jarum memiliki bentuk magnet ini pipih, memanjang, dan ada ujung yang lancip. Magnet jarum biasanya dipakai untuk membuat kompas berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Lalu yang keempat ada magnet silinder. Magnet silinder memiliki bentuk silinder, bentuknya bulat dan pipih. Kegunaan magnet silinder sebagian besar serupa dengan kegunaan magnet batang. Magnet ini biasanya digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Bukan cuma itu, magnet ini juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada magnet cincin. Magnet cincin bentuknya menyerupai cincin. Magnet ini memiliki bentuk lingkaran dengan lubang di tengahnya. Magnet cincin digunakan untuk pembuatan pengeras suara seperti speaker di radio, bioskop, ataupun ponsel. Magnet cincin juga dapat dimanfaatkan pada mesin motor listrik. Lalu cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan yang pertama itu dengan cara dipukul-pukul, yang kedua dipanaskan, dan yang terakhir dialiri arus bolak-balik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.